lihat, itu di langit. Burung. Pesawat. Itu Superman. Bukan, itu UFO. UFO? Ya, betul. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mengaku telah melihat UFO misterius ini. Pasti berpikir persis seperti ini. UFO, objek terbang tak dikenal, pertama kali diciptakan pada tahun 1952 oleh seorang perwira Angkatan Udara Amerika Serikat, Edward Rappelt. Bahkan sebelum disebut UFO, ia cukup dikenal sebagai piring terbang. Beberapa orang mengatakan ini tampak seperti bulan baru yang kecil, yang lain bola bercahaya merah yang sangat besar. Sementara beberapa menyatakannya sebagai piringan misterius yang tak. Kami menghadirkan 7 penampakan UFO paling misterius namun hampir benar di dunia. Kampus Perguruan Tinggi Tennessee, 1853. Saat fajar menyingsing pada tanggal 1 Juni tahun 1953, para mahasiswa di Burrit College di Tennessee melihat 2 benda bercahaya dan tidak biasa di sebelah utara matahari terbit. Satu tampak seperti bulan baru kecil, sementara yang lain tampak seperti bintang besar. Yang pertama perlahan-lahan mengecil sampai tidak terlihat lagi, tapi yang kedua tumbuh lebih besar dan membentuk globular. Profesor A.C. Carnes yang mewawancarai para siswa dan melaporkan penampakan mereka ke Scientific American menulis, yang pertama kemudian menjadi terlihat lagi dan ukurannya bertambah dengan cepat sementara yang lain mengecil, dan kedua titik itu terus berubah selama sekitar setengah jam. Angin kencang pada saat itu dan awan tipis-tipis melintas menunjukkan bahwa cahaya itu terbatas pada satu tempat. Apapun itu benar-benar mengguncang para siswa Burrit College. Alien mengucapkan selamat pagi tuh. Wilmington, Delaware, 1860. Pada 13 Juli 1860, cahaya biru pucat menyelimuti kota Wilmington, Delaware. Penduduk yang melihat ke langit malam terkejut melihat sumbernya. Sesuatu sepanjang 200 kaki melesat di jalur datar 100 kaki di atas. Itu belum semua. Ada jejak di belakangnya pada interval 100 kaki yang menelusuri 3 bola yang sangat merah dan bersinar. Dan keempat, yang tiba-tiba bergabung dengan 3 lainnya setelah memancar keluar dari belakang objek utama yang memancarkan kilauan seperti roket. Wow, pertunjukan langit yang keren tuh. Texas, 1897. Pada tanggal 17 April 1897, penduduk Aurora, sebuah kota kecil di Texas, melihat sebuah pesawat di pagi hari. Entahlah, muncul entah dari mana, membuat suara keras dan kemudian menabrak kincir angin. Wah, UFO dikatakan telah menabrak kincir angin di properti seorang hakim bernama J.S. Proctor. Puing-puing benturan tersebar di beberapa hektar dan tubuh pilot yang rusak parah jelas tidak terlihat seperti penghuni bumi ini. Gile bener. Persimpangan Hopewell, New York, 1983. Persimpangan Hopewell, Juni 1983. Penduduk mendengar suara berdenging. Dalam beberapa saat, terdengar jelas bagi mereka semua. Yang melayang di atas mereka berasal dari sesuatu yang menyerupai piringan besar. Mereka melaporkan ini memiliki lebar yang terdiri dari sekitar 16 rumah dan benar-benar menutupi Jefferson Park. Karena gelap, sulit untuk membedakan fitur persisnya. Satu hal yang menakutkan mereka semua, bahwa ini senyap seperti kuburan saat melayang di atas mereka. Piringan yang tampak aneh dan tidak ada suara, mengerikan. Setelah beberapa menit, pesawat itu mulai berdenging lagi, berputar dan begitu saja pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Misterius benar. Stadio Artemio, Franci, Florence, Italia, 1954. Jelas semua orang suka bola. Kejutan, alien juga suka. Sangat suka hingga suatu kali mereka datang ke bumi untuk menonton pertandingan. Betul sekali. Pada 27 Oktober 1954, kerumunan sekitar 10.000 orang telah berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola. Tiba-tiba, stadion dibanjiri cahaya yang menyilaukan dari UFO. Selama pertengahan pertandingan, terdengar suara gemuruh dari penonton. Tapi penonton tidak mengeluarkan suara saat menonton pertandingan. Mereka melihat ke atas pada benda berkilauan yang melayang di langit. Banyak saksi mata mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tampak seperti telur yang bergerak perlahan di langit. Itu pasti pemandangan dan pertandingan yang luar biasa. Rua Afrika, 1994. Perhatian, kelas selanjutnya adalah kelas alien. Sekolah alien, saudara-saudara? Ya, ini hampir terjadi di Rua Afrika 1994. Anak-anak dari sekolah Ariel melihat 3 bola bersinar bergerak di langit. Ketika ditanya tentang alien, anak-anak mengatakan bahwa alien telah melakukan kontak mata dan berkomunikasi dengan mereka tentang keadaan dunia. Mereka bertanya apa yang dilakukan orang-orang di planet ini dan tentang kehancuran yang mereka sebabkan. Wah, sepertinya itu pelajaran yang sulit, bukan? Beberapa anak cukup trauma.
Chicago O'Hare, 2006. 7 November 2006. Beberapa karyawan dan pelancong di Bandara Chicago O'Hare melihat pesawat logam berbentuk piring aneh di langit. Saksi mata menggambarkan objek itu sangat senyap, berdiameter antara 6 dan 24 kaki dan berwarna abu-abu gelap. Mereka melihat pesawat berbentuk cakram melayang di atas bandara dan yakin itu bukan awan. Objek itu melesat ke langit dengan kecepatan tinggi, meninggalkan lubang biru jernih di lapisan awan. Administrasi Penerbangan Federal menolak untuk menyelidiki insiden tersebut karena UFO tidak terlihat di radar. Mereka menyebutnya sebagai fenomena cuaca. Bagaimana jika kamu bisa menghidupkan kembali momen favorit masa kecilmu kembali ke masa lalu? Bagaimana jika kamu bisa melihat seperti apa penampilanmu saat tua? Apakah ada cara kita bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu atau ke masa depan? Apakah perjalanan waktu itu mungkin? Sebenarnya kita semua bepergian sesuai waktu, namun realitanya sangat kacau. Tidak semua ilmuwan percaya bahwa perjalanan waktu adalah mungkin. Beberapa orang berpendapat ini berbahaya dan suatu upaya akan berakibat fatal bagi orang yang memilih melakukannya. Tapi kami ingin tahu, dan kamu juga. Jadi, mari kita lihat beberapa teori time travel. Seorang ilmuwan abad ke-20, Albert Einstein, mengembangkan teori yang disebut relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein mengatakan bahwa waktu melambat atau bertambah tergantung pada seberapa cepat kamu relatif bergerak terhadap sesuatu yang lain. Semakin cepat kita melakukan perjalanan melalui ruang, semakin lambat kita melakukan perjalanan melalui waktu. Setidaknya menurut pengamat stationary. Mari kita ambil contoh paradoks kembar untuk memahami relativitas khusus. Paradoks kembar adalah eksperimen pemikiran dalam relativitas khusus yang melibatkan si kembar identik. Salah satu dari si kembar, John, memutuskan melakukan perjalanan keluar angkasa dengan roket berkecepatan tinggi, sementara kembar lainnya, Jack, tetap berada di bumi. Katakanlah, usia si kembar adalah 15 tahun. Ketika John memutuskan meninggalkan bumi di pesawat ruang angkasa berkecepatan sekitar 99,5% dari kecepatan cahaya, yang jauh lebih cepat daripada yang bisa kita raih sekarang, dan merayakan hanya 5 kali ulang tahun selama penjelajahannya. Saat pulang di usia 20, dia mendapati saudara kembarnya Jack, sekarang 65 tahun, pensiun bersama cucu-cucunya. Karena waktu berlalu lebih lambat bagi John, ia hanya menjalani 5 tahun kehidupan. Sedangkan saudara kembarnya Jack mengalami 5 tahun penuh. Mendekati kecepatan cahaya, John yang berada di pesawat ruang angkasa berusia jauh lebih lambat dari kembarannya di rumah. Tetapi, apakah ini benar-benar time travel? Mungkin nggak dalam pengertian yang biasa kita pikirkan, tetapi menurut sifat ruang waktu itu. Jadi, jika perjalanan John dimulai 2003, ia hanya perlu 5 tahun untuk melakukan perjalanan ke tahun 2053. Sedangkan Jack membutuhkan waktu 50 tahun. Dalam arti tertentu, ini berarti John telah melakukan perjalanan waktu. Sejauh ini, kita hanya menjelajah ke masa depan. Tetapi, apakah perjalanan ke masa lalu mungkin? Sungguh membingungkan berpikir tentang time travel ini. Bagaimana jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah ayah dan ibumu bertemu? Kamu mencegah dirimu dilahirkan. Jika kamu belum dilahirkan, kamu nggak bisa kembali ke masa lalu, mencegah mereka bertemu satu sama lain. Ada banyak paradoks yang membuktikan atau memberi kita alasan mengapa perjalanan waktu ke masa lalu tidak mungkin. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Paradoks kakek. Kamu bepergian ke masa lalu dan membunuh kakekmu. Jadi sekarang ayahmu nggak akan dilahirkan. Dan kamu juga nggak. Jadi jika kamu bahkan belum lahir, siapa yang membunuh kakekmu? Saatnya mikir, bro. Paradoks Hitler. Kamu kembali ke masa lalu dan membunuh Hitler. Sejarah berubah dan sekarang nggak ada Hitler. Sekarang, jika Hitler nggak ada, ngapain kamu kembali untuk membunuhnya? Paradoks loop tanpa henti. Seorang pria kembali ke masa lalu dan menikahi seorang wanita. Setelah itu, ia kembali ke masa sekarang. Wanita itu hamil dan sekarang punya anak. Bertahun-tahun kemudian, anaknya menjelajahi masa lalu dan menikahi wanita itu. Jadi sekarang, siapa anaknya dan siapa ayahnya? Jika kenyataannya, para ilmuwan ini benar dan dengan asumsi bepergian ke masa lalu akan menimbulkan paradoks, maka kita punya jawaban. Perjalanan waktu ke masa lalu nggak mungkin. Jadi, menjawab pertanyaan kamu, apakah perjalanan waktu mungkin? Untuk masa depan, ya. Tetapi untuk masa lalu, tidak. Untuk saat ini. Waktu kita kecil, suatu waktu kita ingin menjadi astronot. Setelah menonton video penjelajah ruang angkasa, terbang di pesawat ruang angkasa.
Meskipun tinggal di luar angkasa terdengar mengasyikkan, ada tantangannya sendiri. Sebagian besar hal yang kita anggap remeh di bumi bisa sangat rumit di luar angkasa karena perjalanan ruang angkasa mungkin menjadi nyata dalam waktu dekat. Yuk kita lihat bagaimana rasanya tinggal di luar angkasa. Ingin tahu? Pilihan makanan apa yang bisa kamu makan di luar angkasa? Ada berbagai makanan luar angkasa yang tersedia saat ini, terutama di stasiun luar angkasa internasional, di mana orang dapat memilih dan ratusan hidangan yang berbeda. Astronot dikirim ke stasiun luar angkasa internasional (ISS) dengan persediaan makanan mereka sendiri, yang terdiri dari makanan ringan yang dikeringkan dan makanan termostabil dan makanan kemasan lainnya. Seperti kebanyakan barang yang dikirim ke luar angkasa, berat adalah pertimbangan utama karena biayanya sekitar $10.000 untuk setiap pon yang dikirim. Nilai gizi dan umur simpan makanan juga merupakan faktor penting karena harus menyediakan semua yang dibutuhkan astronot agar tetap sehat untuk waktu yang lama. Dari mana pasokan air berasal? Pasokan air di ISS terbatas yang memaksa para astronot untuk sedikit kreatif dalam menjaga persediaan air mereka tetap tercukupi. Mereka memiliki air yang mereka ambil dari bumi, tetapi itu tidak bisa bertahan selamanya dan pasokan dari bumi mahal. Jadi, astronot di ISS mengumpulkan air limbah mereka termasuk urin, keringat, dan bahkan uap air dari nafas mereka. Ini kemudian dijalankan melalui filter di papan untuk menghilangkan kotoran atau kontaminan di dalamnya. Air yang disaring kemudian dapat digunakan untuk minum, mencuci, dan rehidrasi makanan. Kedengarannya cukup menjijikkan, tetapi NASA mengatakan air daur ulang di ISS sebenarnya lebih bersih daripada yang kita minum di bumi. Bagaimana kamu tidur di pesawat ruang angkasa? Tidur di luar angkasa juga tidak biasa. Astronot tidak bisa tidur di ranjang biasa karena gravitasinya sangat kecil. Mereka akan melayang-layang saat tertidur. Mereka tidur di kantong tidur yang diikatkan ke dinding stasiun tidur mereka masing-masing. Stasiun tidur adalah kamar berukuran bilik telepon yang juga dapat menampung komputer, buku, pakaian, dan barang-barang lainnya. Terasa seperti tinggal di rumah. Bagaimana kalau ke kamar kecil? Bagaimana kamu pergi ke kamar mandi di luar angkasa? Ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan astronot. Astronot perlu mengikat diri ke toilet agar tidak hanyut. Toilet di ruang angkasa menggunakan tekanan udara diferensial untuk membuang limbah. Seperti apa matahari terbit dan terbenam dari luar angkasa? Kamu mungkin berpikir telah melihat beberapa matahari terbit dan terbenam yang indah di bumi. Tetapi pemandangan dari stasiun luar angkasa benar-benar mengesankan. Bukan hanya kualitas, tetapi kuantitas peristiwa dari luar angkasa ini yang mengejutkan. Astronot terkadang mengalami hingga 16 matahari terbenam dalam waktu 24 jam saat bergerak mengelilingi bumi. Bisakah kamu bertahan hidup di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa? Mungkin saja untuk bertahan hidup di luar angkasa tanpa pakaian antariksa hanya untuk waktu yang singkat. Jika kamu mau keluar angkasa dengan perlindungan yang tepat, kamu tidak akan mati seketika. Kamu akan pingsan setelah sekitar 15 detik. 90 detik setelah terpapar, kamu akan mati karena sesak napas. Tubuh kamu pada akhirnya akan membeku karena sangat dingin di luar angkasa. Jadi, jangan lupakan pakaian antariksa kamu. Mengapa pakaian antariksa berwarna oranye dan putih? NASA tidak memilih warna oranye dan putih untuk pakaian antariksa dan menjadikan ini mode. Warna-warni ini dipilih setelah pengujian dan eksperimen yang komprehensif. Para astronot mengenakan Advanced Crew Escape Suit (ACES) berwarna oranye saat pesawat ulang-alik naik, memasuki ruang angkasa atau kembali ke bumi. Warna jingga yang juga dikenal sebagai Orange International ini sangat terlihat di landscape apapun seperti laut. Pakaian Extravehicular Activity (EVA) putih dikenakan oleh para astronot selama perjalanan ruang angkasa. Bagaimana tubuh kamu berubah di luar angkasa? Astronot mengambang di sekitar stasiun ruang angkasa selama berbulan-bulan tanpa gravitasi yang menekan tulang belakang. Tulang belakang diluruskan, membuatnya lebih tinggi. Astronot tumbuh hingga 3% saat tinggal dalam gaya berat mikro. Lingkungan tanpa bobot juga memudahkan untuk mengangkat ratusan pon di luar angkasa. Bisakah kamu mandi air panas dan mandi di luar angkasa? Pakai shower dan mandi tidak mungkin dilakukan di luar angkasa. Astronot menggunakan spons atau waslap untuk mencuci diri. Mereka juga menggunakan sabun dan sampo khusus yang tidak perlu dibilas untuk menghemat air. Mereka juga harus berhati-hati saat mencukur atau menyisir rambut karena rambut yang rontok bisa melayang dan terhirup atau masuk ke mata seseorang. Apakah kamu tahu fakta menarik lainnya tentang tinggal di